Setelah sarapan ala kadarnya, stamina kami kembali pulih. Ketika fokus memainkan umpan, tiba-tiba tampak segerombolan ikan sedang naik ke permukaan air. Fenomena ini sering disebut boiling karena penampakannya seperti air yang mendidih. Keberadaan boiling ikan-ikan umpan biasanya menandakan keberadaan ikan predator yang lebih besar sedang menggiring dan mengurung mereka ke arah permukaan. Sebuah kesempatan yang sayang untuk dilewatkan nih Strike Big Mania. Strike! Sambaran tenaga ikan saya rasakan cukup liar. Saya harus bisa tenang dan bersabar dalam menghadapinya. Setelah beberapa saat menahan perlawanan ikan, saya rasakan tenaganya mulai melemah. Inilah kesempatan saya untuk segera memaksanya muncul ke permukaan. Akhirnya, seekor ikan Diamond Trevally atau kue rambut berhasil menambah koleksi varian ikan pada parade strike di Banda Aceh kali ini. Diamond Trevally, lumayan nih baru nyampe. Spot dasaran banggaan memang. Luar biasa kalau dicoba jigging nih. Tuh rambutnya. Ini kenapa dikasih nama kue rambut nih. Ini masih bisa gede lagi, dia bisa sampai 9-10 kiloan bisa nih. Ini paling ada 2 kiloan ya, 2-3 kilo paling. Mantap lah, kita cari lagi yang lebih gede ya. Mancing Mania Strike Back! Mantap! Menurut beberapa penelitian, fungsi utama sirip filamen yang menyerupai rambut ini sebagai salah satu alat pertahanan diri. Bentuknya yang menyerupai alga laut atau puing-puing terapung berfungsi untuk mengelabui predator yang hendak menyerangnya. Hari semakin senja, namun sambaran ikan tak kunjung kami dapatkan. Sepertinya hari ini belum menjadi rezeki kami untuk mendapatkan ikan layaran atau marlin. BBM yang semakin menipis mengharuskan perahu kami untuk segera kembali ke dermaga. Sesampainya di darat, saya langsung diajak Aan untuk mengolah kurisi hijau yang kami dapatkan tadi. Nah, Strike Back Mania. Sekarang saya diajakin nih sama Bang Aan. Habis kita mancing, kita mau masak nih. Masak salah satu masakan khas Aceh juga. Namanya kalau di sini kuah asam keeng. Itu Indonesianya asam pedas. Jadi dia itu kuahnya asam pedas bening. Kayak gitu Bang Aan. Betul. Nah, ini satu lagi nih. Kalau di sini kan asamnya itu diambil dari belimbing wulu, belimbing sayur. Nah, ini khasnya nih dari Aceh. Namanya asam sunti. Ini sebenarnya kalau dilihat mirip daging ya, tapi ini sebenarnya belimbing sayur yang udah dikeringin. Ini dia salah satu bumbunya, bumbu rahasia dari Aceh. Seharian memancing, makan kuah asam pedas memang cocok banget ya Strike Big Mania. Bumbu asam keeng sudah disiapkan oleh Aan. Semua bahan rempah langsung dihaluskan. Untuk ikannya, kita bagi menjadi beberapa bagian agar lebih cepat matang dan bumbu bisa terserap sempurna ke dalam dagingnya. Semakin banyak air perasan jeruk nipisnya, maka aroma amisnya akan semakin hilang. Melumuri garam pada ikan cukup penting. Selain untuk menambah rasa, garam dapat menarik air melalui proses osmosis sehingga daging ikan jadi lebih padat dan tidak mudah hancur. Terus bumbunya langsung ke ikan. Ini diaduk-aduk. Oke Bang. Ini kira-kira beginilah bentuknya. Langsung ditambahin air. Ya kan? Ya, betul. Cara memasak seperti ini pun lebih sehat karena tanpa tumis-tumis. Buat yang sedang mengurangi makan berminyak bisa mencoba masak dengan cara seperti ini. Belimbing wuluhnya tidak perlu dihaluskan, cukup dipotong-potong menjadi beberapa bagian untuk menambah sensasi asam pada masakan. Cukup menunggu 15-20 menit, ikan kuah asam pedas matang dan siap untuk dinikmati. Kenikmatan rasa kuah keeng ini memang selalu membuat saya ketagihan, walaupun sudah berulang kali memakannya. Rasa bumbu rempah yang begitu kuat membuat badan juga menjadi lebih hangat. Rasa ikan kurisi hijaunya ini atau green job fish dicampur sama bumbu asam pedas khas dari Aceh, ini luar biasa. Ini asamnya pas, tapi pedasnya kayaknya agak kelebihan. Jadi agak panas. Tapi emang cocok lah buat makan malam ya. Ini kita habis mancing seharian, masak,
Sekarang kena rasa yang pedesnya nendang nih. Pedesnya lebih nendang daripada asamnya. Wih, mantap nih. Dagingnya juga tuh. Tekstur dagingnya masih agak-agak juicy gitu nih kalau dibikin kuah. Masih segar. Nah, itu memang ikan segar. Mantap lah ya. Di hari berikutnya, saya akan mengajak senior saya Cepi Anwar untuk merasakan sensasi strike ikan-ikan penghuni sungai arus deras di tanah kelahiran saya. Kita nih pindah ke sungai di daerah Lepung. Oh, sungai di daerah Lepung. Target kita kali ini battle apa nih? Kita kali ini Maser sama Jungle Bird. Maser sama Jungle Bird. Curling kalau orang Aceh bilangnya. Curling kalau orang Aceh. Jajaran pegunungan Leser membuat Aceh memiliki banyak aliran sungai arus deras dengan pemandangan yang cukup menyegarkan mata. Sungai yang bermuara di laut pesisir pantai barat Aceh ini memiliki aliran air yang cukup jernih dengan beragam ikan yang hidup di dalamnya. Jungle Perch merupakan salah satu ikan yang membuat Cepi Anwar penasaran dengan sensasi tarikannya. Karena tidak semua sungai di Indonesia terdapat ikan yang banyak terdapat di negara Australia ini. Ini menjadi salah satu alasan saya mengajaknya mancing di sungai ini. Saya menjadi yang pertama mendapatkan sambaran. Fish on! Kecil nih. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menggiring ikan mendekat. Walau tidak besar, seekor ikan dari keluarga perch berhasil saya dapatkan. Nah, ini dia ikannya, ikan serisik, dia masih keluarga Jungle Perch juga. Ini dia. Memang agak kecil ukurannya, tapi kita cari lagi yang lebih besar. Ikan dengan nama lokal di Aceh serisik ini merupakan salah satu ikan yang dapat ditemui di sungai dengan aliran yang deras. Nah, ini mumpung dia masih kecil, jadi kita rilis aja ya. Nanti kita cari yang lebih besar buat makan siang. Oke? Ikan ini biasa hidup di bebatuan di dalam sungai. Uniknya, ikan ini akan bermigrasi ke laut untuk bertelur. Mantap! Setelah melempar beberapa kali, akhirnya umpan Cepi disambar ikan. Fish on! Walau tidak mendapatkan perlawanan berarti, namun derasnya arus air serta bebatuan di sungai membuat Cepi Anwar harus cukup hati-hati agar ikan tidak terlepas. Kena mata dia tadi. Goyang-goyang masih. Nih, salah satu ikan khasnya di sungai ini. Ini bukan Jungle Perch, dia masih keluarga dari Jungle Perch, tapi dia pakai nama lokal. Saya nggak tahu nama lokalnya apa nih. Lumayan. Mancing money strike back. Mantap. Ini dia ikan dari keluarga perch pertama yang berhasil Cepi naikkan. Keunikannya pun membuat Cepi semakin penasaran menarik ikan ini dengan ukuran besar. Sungai Brian merupakan sungai yang terletak di wilayah Aceh Besar, tepatnya di daerah Lokngan. Berjarak 20 km dari kota Banda Aceh, Sungai Brian menjadi salah satu destinasi pemancing serta warga Aceh untuk berwisata alam. Sungai yang menjadi salah satu sumber kehidupan bagi warga sekitar ini memiliki daya tarik hutan yang masih lebat di sekitarnya yang membuat daerah terasa sejuk dan segar. Untuk spot mancing, Sungai Brian memang masih cukup bagus. Beberapa info masih terdapatnya ikan maser di sini menandakan sungai ini masih belum terkontaminasi limbah. Banyaknya jeram serta banyaknya aliran sungai yang dangkal membuat sungai ini tidak dapat dilalui oleh perahu. Ini ternyata medannya berat juga. Ini dangkal sebenarnya, tapi batunya licin banget dan arusnya deras banget karena emang debit airnya lagi tinggi. Ingin mendapatkan spot terbaik, rupanya membuat saya kurang hati-hati dalam melewati derasnya aliran sungai. Bukan sekali, bahkan beberapa kali saya terjatuh dan terbawa derasnya aliran arus sungai. Wah, jadi terlihat seperti yang belum mengenal medan nih. Padahal dulu hari-hari saya mancing di sini.
emang nih niat jahat gak pernah berhasil. Niatnya mau cengin ikannya hilang, jatuh, sepatu hilang sebelah nih. Sepatu pun hilang. Aduh, tapi nggak apa-apa, kita cari lagi. Wah, kalau niatnya sudah jelek, memang suka balik ke diri sendiri ya. Strike Back Mania, ingat ya, dalam memancing faktor keselamatan tetap menjadi prioritas. Jika melewati sungai air deras seperti ini, harus ada pendamping atau kawan, sehingga jika terjadi sesuatu. Selain Cepi, saya juga mengajak kawan saya Pedro untuk mencari sambaran ikan di sungai. Bermain aman karena tidak mau mengalami kejadian seperti saya, Pedro melempar umpan di sungai yang relatif lebih tenang. Instingnya pun terbayar lunas. Fish on! Tidak membutuhkan waktu lama, seekor ikan target berhasil menyerah di tangan dingin Pedro. Mantap! Sedang asyik berkonsentrasi mendapatkan sambaran, tiba-tiba Pedro datang membawa salah satu buah favorit saya. Mancing terus. Wih, Buat durian nih dari kebun. dapat durian dari mana? Dari kebun. Dari kebun siapa? Kacau. Ada kebun di sini. Ada kebun tetangga. Tiba-tiba Bang Pedro bawa durian. Makan siang kita pakai durian, mantap. Untung sebelum mancing tadi pagi saya sudah sarapan. Jadi gak perlu khawatir buat menyantap rajanya buah ini. Sesuai dengan perawakannya nih, ternyata rasanya juga mantap. Selain nikmat, durian juga memiliki segudang manfaat bagi tubuh. Mulai dari menyehatkan otak, mendukung kesehatan pencernaan, hingga menyehatkan jantung. Pas banget nih dikonsumsi oleh para angler yang sering senam jantung ketika mendapatkan strike ikan. Setelah menikmati durian, kami kembali melempar umpan. Sepertinya keberuntungan hinggap lebih dulu ke arah Pedro. Umpannya kembali disambar ikan. Fish on! Strike. Tetap mencari titik aman, dia menarik ikan dengan cukup hati-hati. Wow, ternyata seekor ikan maser atau kerling berhasil Pedro dapatkan kali ini. Ikan yang benar-benar menandakan air Sungai Brayan masih sangat bagus. Mantap! Ikan maser merupakan ikan yang hidup di hulu sungai dengan kondisi perairan yang jernih dan kebutuhan oksigen tinggi. Ikan ini adalah salah satu ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sudah mulai jarang ditemukan di alam. Ikan maser dewasa memiliki tarikan tenaga yang cukup kuat sehingga disukai oleh para pemancing. Ikan maser hasil perolehan Pedro sepertinya menjadi penutup strike di Sungai Brayan kali ini. Mancing Mania Strike Back, mantap!